Oke, saat ini saya bersama Nuke Trisaputra, pemain andalan dari Bima Perkasa Jogja. Nuke, gimana kabar Nuke? Alhamdulillah baik banget. Seger. Seger semangat ya. Nuke, gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukan terakhir Nuke? Kesibukannya gini-gini aja sih, masih bantu-bantu ini sih istri aja buat toko online sama offline store-nya juga. Kalau sama ini gara-gara WFH gini ya banyak aktivitas yang dilakuin di rumah, ngecat rumah sendiri, bikin ruangan kerja sendiri. Yeah. Oke. Nuke, kita ngobrol basket dikit ya. Nuke, selama IBL 2020 ini kelihatannya ada sedikit itu ya, kayak halangan-halangan yang terjadi dalam performa Nuke di IBL 2020 ini ya. Ada sempat cedera dikit waktu itu ya. Iya, betul. Nah, tapi secara overall bagaimana Nuke ngelihat kompetisi untuk Bima Perkasa, performa Bima Perkasa dan Nuke sendiri di IBL 2020 ini? Kalau menurut saya sih Bima Perkasa belum nemu peak-nya ya, belum nemu momentum buat naiknya. Tapi sebenarnya saya juga masih kurang kayak percaya dirinya nggak kayak dulu gitu. Jadi masih agak ragu-ragu. Tapi waktu ini ada kejadian ini sih yang menurut saya itu di seri Surabaya, yang menurut saya membuat saya semakin pede. Waktu itu habis kalah kan Bima Perkasa itu pertandingan ulang melawan Prawira kan. Nah, di situ di Surabaya itu benar-benar saya baru pertama kali main setelah cedera. Itu kita kalah dan kita malam itu langsung kumpul sama Coach Sebos. Saya memberanikan diri buat ngomong. Coach Sebos nanya ke semua pemain, saya nggak mau usul, tapi saya mau solusi. Dia bilang begitu. Satu-satu ditanyain, giliran saya berani. Saya beranikan diri ngomong. Coach, bukannya saya membandingkan dengan tim saya yang dulu. Kalau sekarang saya terima bolanya setelah saya harus lari. Saya terima bola setelah polanya jalan. Tapi kalau nggak jalan, saya nggak bakal terima bola. Saya bilang gitu kan. Kasih saya kesempatan buat isolasi sendiri, saya bilang gitu. Nah, di situ Coach Sebas bilang, oke, saya kasih kepercayaan ke kamu, tapi kamu harus tunjukin, jangan turnover. Seperti itu. Nah, di situ, oke, saya berani tanggung jawab sama yang saya pengen gitu kan. Nah, di situ saya mulai game berikutnya, saya mulai enjoy, buat mainnya lebih enjoy lagi. Alhasil ya, walaupun tim saya kalah terus di situ, kalau performa saya bisa naik dari sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum-sebelumnya saya cuma paling tinggi itu lawan Hang Tuah, cetak 14 poin. Nah, setelah obrolan itu, percaya diri saya semakin naik. Di game pertama setelah obrolan itu lawan Pasifik, saya cetak 16 poin. Setelah itu lawan NSA, alhamdulillah 22 poin. Soalnya saya butuh kepercayaan lebih dari pelatih gitu, nggak harus nunggu bola. Sebenarnya seperti itu sih. Lagi kalau udah on fire, udah pasti kayak dulu lah saya di Pasifik dikasih, saya pasti pede buat ngedrive, buat shooting kayak gitu. Ya game terakhir saya tunjukin seperti itu sih ke Coach Sebos. Di game terakhir itu Coach Sebos sempat meluk saya waktu kita jalan ke locker room. Kurang beruntung aja kita. Ya udah, tapi Coach Sebos sudah percaya sama saya di situ.
Yang saya butuhin kan pelatih percaya yang saya butuhin pelatih percaya sama saya. Jadi nggak ngandelin pemain asing. Soalnya Coach Sebos emang dari dulu target saya minimal 15 poin. Seperti itu. Oke. Nuke, kalau saya sempat berbicara juga dengan David Seegers sebelum ini. Saya ada episode tersendiri dengan David Seegers. Salah satu segmen dari pembicaraan saya dengan David Seegers itu adalah saya terkesan ada mutual respect gitu. Ada saling respect ya antara David Seegers dan seorang Nuke Trisaputra. David Seegers secara spesifik menyebutkan bahwa salah satu pemain yang menurut saya paling improve dan juga yang paling kerja keras dan menunjukkan hasilnya itu adalah seorang Nuke Trisaputra, seorang David Seegers mengatakan begitu. Kalau menurut Nuke sendiri, mutual respect ini terjadi karena apa? Apa yang menjadi latar belakang dari ceritanya dulu waktu di Pasifik itu setiap latihan saya pasti berantem sama dia. Karena saya nggak pengen bola itu selalu di pemain asing. Waktu latihan nggak di passing saya marah sampai berantem. Bener-bener berantem. Jadi bacot-bacot, habis itu selesai diberhenti sama pelatih, saya bilang sama pelatih, kalau dia berangkat, saya nggak berangkat ke seri Jogja. Sampai saya bilang begitu. Bener-bener trash talk soalnya, kalau menurut saya juga pengen berkembang, jadi bukan dia doang. Nah mungkin dari situ dia respect ke saya, oh berarti anak ini mau berkembang, jadi nggak pengen cuma pemain asing. Mungkin menurut saya seperti itu sih. Kalau ada julukan David Seegers menggunakan kata yang cukup unik juga ya, Nuke is my son katanya. Itu ada arti khusus nggak? Ada cerita khusus kenapa dia menyebutkan my son? Walaupun ini kita udah nggak bermain bareng waktu dia pulang, pasti saya masih kontak ke dia, masih peduli, masih care gitu kan, masih ya keep in touch lah sama dia. Terus pas saya off 1 tahun, dia main di Jogja, kebetulan saya tinggal di Jogja, saya ajak makan, saya ajak pergi. Soalnya saya juga banyak belajar dari dia gitu. David Seegers bukan menurut saya dia itu pemain jalanan yang punya bakat. Jadi nggak semua pemain asing bisa kayak dia. Dia bener dia orangnya sebenarnya nggak mau kalah. Walaupun umurnya menurut saya udah di atas 30, seharusnya nggak segila itu, dia masih nunjukin sih. Menurut saya seperti itu. Makanya saya belajar banyak dari dia, kerja kerasnya dia nggak mau kalah, dia support ke teman-temannya. Waktu bermain bareng juga dia percaya sama pemain lokal, kasih bola ke lokal. Jadi yang saya suka dari Seegers, ketika dia udah percaya sama pemain lokal, dia pasti loyal. Seperti itu. Untuk IBL 2020 ini kan terjadi pergantian pemain import bagi Bima Perkasa. Yeah. Kalau dari pendapat Nuke sendiri dengan adanya komposisi baru dari pemain import ini di Bima Perkasa, apakah sistem permainan Bima Perkasa lebih baik lagi dan lebih produktif buat Nuke untuk bermain? Kalau produktif sih menurut saya butuh, ya jujur ya, saya butuh seorang Seegers sih. Jujur, saya butuh seorang Seegers karena di komposisi yang baru, kita nggak ada playmaker, nggak ada orang yang bawa bola. Kalau misalnya kemarin Gilligan setiap bawa bola, dia pasti langsung sikat sendiri. Seperti itu, dia nggak ada kalau menurut saya dia kurang percaya sama pemain lokal. Kalau sama yang baru lagi, Pejovic, dia emang poinnya kurang. Cuma dia percaya pemain lokal bisa buat poin. Saya suka sama Mamado. Mamado dia percaya dirinya gede banget. Dia support teman-temannya semua buat bangkit. Jadi itu yang pemain baru yang membuat kita bisa percaya diri lagi gitu. Setelah tidak ada David Seegers. Sebenarnya kalau saya sendiri emang butuh seorang David Seegers sih.
Ya, soalnya dia my pups. Itu tadi my son and my pops. Uh, Kalau melihat prospek ke depannya, saya melihat kan banyak hal positif nih bagi Bima Perkasa. Oleh karena begitu banyak ini ya, kayak hurdle ya, begitu banyak kayak halangan-halangan terjadi di IBL 2020 ini. Salah satunya adalah prospek kembalinya seorang Yanuar Priasmoro. Kalau bagi Nuke sendiri, dengan kalau Yanuar ini kembali, bagaimana dimensi khususnya untuk offense ya bagi Bima Perkasa itu? Kalau offense pasti akan lebih mudah. Jadi kalau ya bukan gimana ya, Bu. Kalau sekarang kan apa ya? Yang berani buat masuk nusuk mungkin hanya 1-2 orang. Paling banyak mungkin saya. Jadi kalau misalnya ada Mas Januar, mungkin akan lebih enak lagi. Soalnya saya lihat game-game dia sebelumnya, kalau dia udah ngedraft, pasti 1-2 orang pasti nutup dia. Dan di luar itu pasti kosong. Nah itu yang saya yang saya belum bisa kayak Mas Januar tuh, ketika orang udah nutup, pasti dia kick out. Nah itu yang masih buat saya masih tertutup mata saya. Jadi pengennya udah nyikat aja. Ya semoga kalau Mas Januar udah kembali, mungkin emang saya harapkan lebih di sisi offense Bima Perkasa lebih matang lagi sih. Oke. Oke. Nuke, ini pertanyaan terakhir Nuke. Nuke, sebenarnya kalau Nuke asli Jogja atau? Bukan. Kalau lahir saya di Kudus. Oke. Saya basket itu berawalnya dari Pati sih. Awal saya basket dari Pati. Setelah itu pindah ke Surabaya? Panjang ceritanya. Bukan. Pati, saya itu SMP kelas 3. Awal baru main basket. SMA, saya nyoba nyari beasiswa di Semarang. Seleksi pertama gagal, nggak lolos. Habis itu coba sekolah lain, SMA Karangturi. Itu saya cuma dapat beasiswa 50%. Ya orang tua saya mikir saya nggak pengen bebanin orang tua soalnya Karangturi mahal. Ya udah, saya cancel dulu. Ada di PPLP lagi, seleksi tahap 2, saya ikut. Alhamdulillahnya di situ saya keterima. Ya habis itu dari situ SMA udah di MES sampai kelas lulus, kuliah di Jogja di Atmajaya 3 tahun. Juara 3 Liga Mahasiswa Nasional, habis itu baru ke Pasifik. Ini Atmajaya Jogja yang kita bicara ini ya? Iya, betul. Atmajaya Jogja juara 3 Liga Mahasiswa Nasional, langsung pindah. Ya mungkin emang peak performanya saya waktu di Atmajaya sih. Di tahun terakhir itu bisa bawa Atmajaya juara 3, top skor dan top steal. Setelah itu kan bermain untuk Pasifik berapa? 3 tahun ya? Iya, 2 tahun. 2 tahun ya? Hanya 2 tahun. Ya. 2 tahun setelah itu pindah ke Bima Perkasa ini? Iya, berhenti dulu 1 tahun baru pindah. Ya. Oke, Nuke. Nuke, pertanyaan terakhir nih, Nuke. Nuke kalau bisa menggambarkan sebenarnya kepribadian dan juga cara main Nuke di basket itu apa sih sebenarnya? Apa yang Nuke kepingin orang lain mengenal Nuke sebagai pemain basket? Kalau saya sih pengennya dikenal di lapangan saya harus punya sopan santun sih. Jadi ya walaupun saya emang suka berantem sama pemain asing, ya itu bukan attitude saya yang selalu ngajak berantem. Saya berantem pasti sama pemain asing satu tim. Sebenarnya saya pengen dikenal itu jadi pemain yang punya sopan santun, kerja keras di lapangan, nggak mudah menyerah. Ya seperti itu yang pengen saya saya ciptakan diri saya buat dikenal sama orang lain. Soalnya sebenarnya susah juga sih, Bung. Udah berhenti setahun, apalagi nggak latihan rutin, harus main lagi kan sebenarnya susah. Walaupun banyak harapan dari orang-orang yang kenal saya, ayo naik lagi, bisa lah jadi MVP, tapi ya belum saatnya lah kalau tahun pertama saya bilang gitu. Mungkin emang harus ada prosesnya. Saya pasti kalau sama pemain asing tim, saya pasti
berani ngomong. Jadi pemain yang jago tuh nggak kalian doang gitu. Kita dibayar juga buat main. Di seri Jogja saya berantem sama Gili kan. Benar-benar berantem sampai dipisahin sama waktu tanding, dipisahin sama manajer sama ini. Sudah. Soalnya saya pengen tim saya menang. Jadi bukan cuma saya pengen poin, tapi tim saya itu pengen menang gitu. Jadi nggak cuma dia yang bisa ngangkat tim. Kalau cuma individu yang cuma kamu yang ngangkat tim, ya susah. Soalnya kita olahraganya olahraga tim seperti itu. Jadi memang Nuke salah satu aspek yang orang harus tahu dari diri Nuke adalah bukan kata-kata berantemnya ya, tapi semangat kompetitifnya itu dari seorang Nuke yang orang lain mesti ngerti gitu. Tapi dari Nuke sendiri perjalanan karir ini Nuke mau bawa sampai kemana? Sampai apakah udah ada pandangan mungkin sampai 5 tahun ke depan masih bermain, masih mencapai full to basket? Saya belum tahu sih kalau itu. Saya belum tahu, cuma yang saya satu kepengen bela timnas senior. Itu ya nggak tahu jalannya ntar gimana, tapi yang satu saya pengen bela timnas senior sih itu. Ya nggak tahu saya basket di Liga Pro sampai kapan, nggak tahu. Siapa tahu emang ada jalan buat ke timnas senior ya. Okay. Itu bisa membuat saya lebih semangat lagi buat mungkin nanti saya masih basket sampai umur berapapun bisa saya kasih turun ke anak saya, ke saudara, teman, seperti itu sih. Oke. Tapi ya itu yang saya satu pengen ya bela timnas senior. Oke Nuke, ini yang pasti kan dengan semangat kompetitifnya Nuke, saya nggak ada ragu-ragu sedikit pun bahwa itu merupakan aset terbesar Nuke nanti, sehingga bisa mudah-mudahan ya masuk dalam radar jadi pemain timnas, dan mudah-mudahan impian Nuke bukan cuma impian, tapi harapan Nuke bisa menjadi kenyataan dalam waktu yang dekat ini. Timnas kita membutuhkan pemain-pemain yang sangat kompetitif seperti Nuke ini. Nuke, terima kasih interviewnya. Salam buat keluarga. Terus kemudian juga kita ucapin selamat menjadi seorang ayah yang baru, kepala keluarga yang baru, dengan tanggung jawab yang baru tentunya. Udah mau 2, oke. Oke, titip salam buat keluarga, sehat-sehat selalu. Semoga sukses selalu Nuke. Thank you waktunya. Amin. Thank you, Bung.